Funny. That's right. Care. Well, I would. So don't. I can't. Hai, hello guys. Terima kasih bagi Anda yang telah merapat gabung erat dengan channel penuh sahabat. Inilah kami, Sinema Nyonya. Cuplikan di awal adalah bagian dari film dengan judul Edward Scissorhands yang dirilis di tahun 1990-an guys. Dimainkan oleh aktor yang kiprahnya tak perlu kita ragukan lagi, yaitu Johnny Depp. Dipoles apik dengan kehadiran artis cantik Winona Ryder, membuat film ini sangat menarik untuk ditonton guys. Film ini mengisahkan cerita yang dituturkan seorang nenek demi menjawab cucunya yang bertanya tentang kehadiran salju kala itu. Lalu sang nenek dengan senang hati berbagi kisahnya. Cerita bersumber di sebuah villa di atas gunung yang letaknya terpencil dan cukup jauh dari kawasan itu. Ceritanya begini guys, dahulu kala di villa itu tinggallah seorang ilmuwan yang sudah sangat tua. Salah satu temuan yang ia ciptakan berupa manusia yang dilengkapi dengan beragam jenis gunting di kedua tangannya. Tapi sayang guys, ilmuwan yang memang sudah sangat tua itu justru mati di saat karyanya belum rampung. Jadi tinggallah anak yang diberi nama Edward itu seorang diri dan terisolasi di villa terpencil itu. Lantas bagaimana kelanjutan kisah dan nasib Edward selanjutnya guys? Nah, kalau Anda penasaran, baiknya puaskan menonton filmnya secara lengkap ya guys, agar tak ketinggalan sensasi serunya. Sebelum Anda nikmati rangkum film selanjutnya setelah ini. Sinema Nyonya siap beraksi. A long time ago. Scene awal dalam film ini kita masih melanjutkan kisah yang dituturkan oleh nenek. Saat itu terdapat seorang ibu yang bernama Peg Box. Kita singkat saja namanya Peg. Peg terlihat tengah menawarkan produk kecantikan kepada beberapa warga karena Peg adalah seorang sales kecantikan di kawasan itu. Peg pun menawarkan produknya kepada beberapa tetangga yang memiliki sifat yang unik dan berbeda-beda. Salah satunya yaitu Nyonya Joyce yang nampaknya selalu memiliki kesenangan tersendiri, yaitu nyari belalai laki-laki guys. Scene selanjutnya nampak Peg yang tengah dibuat kesal lantaran bukan hanya produknya yang tak laku, tapi lebih kepada perilaku nyinyir para tetangganya itu guys. Di tengah kelesuannya, tiba-tiba perhatian Peg tertuju pada sebuah villa yang letaknya jauh di atas bukit. Tentu saja, hal itu mengakibatkan naluri marketingnya pun bergejolak guys. Jadi tanpa pikir panjang, Peg langsung bergegas mendatangi tempat itu. Sesampainya di sana, Peg sangat terkejut dan terkagum-kagum melihat keindahan taman yang begitu cantik, rapi dan unik di villa itu. Peg akhirnya membuka pintu rumah itu setelah sedari tadi tak ada yang menyahuti panggilannya. Meski cemas, tapi rasa penasaran dan jiwa memasarkannya pun semakin bergelora guys. Alhasil, Peg memilih untuk terus memasuki rumah yang teramat besar itu sampai pada akhirnya Peg pun sontak terkejut bahkan hendak pergi dari tempat itu. Mendengar sapaan pria itu, Peg kembali memberanikan diri. Bahkan tumbuh penasaran di hati Peg untuk mengenal lebih dalam pria yang ternyata berhati lembut itu. Peg tambah merasa iba manakala pria itu menjawab pertanyaan Peg tentang keberadaan orang tuanya. Peg yang memiliki kebaikan hati akhirnya prihatin, lalu memutuskan untuk membawa pria itu pulang ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Edward yang terlihat jelas di mobil itu tak urung jadi sasaran gosip tetangga. Tak hanya dijulitin, mereka bahkan berencana bertemu dan melakukan sesuatu. Sedangkan bagi Edward yang selama ini terisolasi, hal ini adalah pengalaman baru yang tak jarang menimbulkan hal-hal lucu dan mengejutkan. Di rumah Peg Box, Edward diperlakukan dengan sangat manis dan baik. Peg pun memperlihatkan foto keluarga dan menjelaskannya satu persatu, terutama anak sulungnya yang sangat cantik yang bernama Kim. Peg dengan baik hati menempatkan Edward di kamar putrinya Kim. Tapi tanpa sengaja, Edward justru membuat kasur Kim menjadi bocor guys.
sorry. Hidupnya yang terisolasi ditambah dengan kondisi gunting di tangannya membuat Edward pun kesulitan memakai baju dan celana. Beruntung, Peg yang hatinya bak malaikat itu selalu membantunya. Lalu, Peg pun dengan telaten memperbaiki baju yang rusak akibat gunting Edward. Dengan sabar, ia pun mengobati luka di wajah pria malang itu. Bahkan dengan sangat antusias, Peg berusaha memoles wajah Edward dengan produk kecantikannya. Peg pun mengajarkan keluarganya untuk menjaga perasaan Edward yang berusaha beradaptasi, meski nampak kesulitan dan aneh. Sementara guys, tanpa mereka sadari, kehadiran Edward telah menimbulkan kekepoan warga yang sedari pagi bahkan hingga malam menyatroni rumah mereka. Tak sampai di situ saja guys kehebohannya. Ternyata rekaman telepon pun dipenuhi dengan banyaknya pertanyaan tentang Edward yang mereka anggap sebagai pengunjung misterius. Suatu hari tanpa sengaja, Edward menunjukkan kemampuannya yang menimbulkan decak kagum Peg dan keluarganya. Gunting yang ada di tangannya ternyata mampu menyulap sesuatu menjadi sangat cantik. Tapi berbeda dengan Esmeralda guys, salah satu tetangga Peg yang justru menganggap bahwa Edward adalah iblis dari neraka. Tapi hal itu tidak dihiraukan oleh Peg sekeluarga dan juga Edward. Adegan selanjutnya nampak Peg dengan dibantu Edward tengah menyiapkan pesta penyambutan warga atas kedatangannya. Lantaran banyak tetangga yang ingin berkenalan dengan Edward. Meskipun Esmeralda lagi-lagi menentangnya, tapi tidak demikian dengan warga. You just have to be yourself. Manakala ia takut untuk menemui warga, Peg menasihati Edward untuk tetap percaya diri dan menjadi dirinya sendiri. Dan nasihat Peg itu mengingatkan kembali tentang bagaimana, dari mana, dan untuk apa dia diciptakan, dan harus bagaimana agar dia tetap menjadi berguna baik untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri guys. Dan hari pesta pun tiba guys. Terlihat warga di sana begitu baik dan sangat menerima kehadiran Edward dengan segala kondisinya. Bahkan Edward kadang harus menolak ajakan anak-anak untuk bermain gunting batu kertas karena sudah pasti Edward akan kalah guys. Dan tibalah hari di mana putri sulung Peg yang bernama Kim pulang sehabis merayakan hari kelulusannya guys, dengan diantar teman-temannya dan juga pacarnya yang bernama Jim. Jelas saja kehebohan terjadi manakala Kim bertemu dengan Edward di rumah. Di scene ini, Peg menasihati Kim untuk belajar bersimpati atas kesusahan dan kondisi Edward. Tapi tanpa mereka tahu, Edward justru tengah dalam kondisi mabuk jus lemon, yang sebenarnya itu adalah minuman keras yang diberikan ayah Kim yang awalnya berniat mengatasi kegugupan Edward akibat ketemu dengan Kim. Akibatnya, Kim justru semakin takut guys. Suatu malam, Peg mengundang Jim pacar Kim untuk makan bersama. Jim yang sombong banyak memamerkan kekayaan orang tuanya guys. Berbeda dengan Edward yang lagi-lagi niatnya ingin melayani, tapi tanpa sengaja justru semakin membuatnya malu. Scene berlanjut. Oleh kebaikan Peg, Edward pun diberikan aktivitas belajar guys. Teman-teman Kevin pun banyak terhibur karenanya. Berbeda dengan Jim yang tidak suka dengan Edward, tak segan-segan ia pun mengolok-olok pria malang itu. Untung saja Edward mau belajar dari kesalahan. Ia pun mendapat banyak simpati karena kehebatannya menghias rumput di lingkungan itu. Bahkan Edward pun menolak jus lemon yang ia kira minuman keras pemberian Nyonya Joyce, karena ia tidak ingin mabuk dan bikin malu lagi. Bukan hanya untuk mempercantik tanaman, gunting milik Edward pun mampu menyulap bulu anjing menjadi sangat cantik. Alhasil, banyak tetangga berdatangan dengan membawa anjing mereka. Tak hanya itu guys, Nyonya Joyce pun bahkan mempercayakan rambutnya kepada keajaiban gunting Edward. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Sehingga tak hanya anjing, tapi pemiliknya pun tak mau ketinggalan menikmati sentuhan gunting ajaibnya. Kini Edward semakin populer guys. Banyak yang mengidolakannya.
Bahkan Kim pun yang semula takut, tak jarang ada sesuatu yang membuatnya salting guys. Sesuatu rasa yang lebih dari sekedar simpatik. Saking populernya, Edward pun diundang di stasiun TV guys. Awalnya banyak pertanyaan yang mampu dijawab dengan sempurna. Tapi manakala Edward ditanya tentang siapa wanita pujaannya, seketika Edward jadi termenung. Hadir sosok Kim dalam pikiran dan hatinya, yang mampu membuatnya cemburu bila melihat gadis itu bermesraan dengan Jim pacarnya. Seolah terhubung, Kim yang menonton di rumah pun seakan merasakan hal yang sama dirasakan Edward. Gara-gara mikirin gadis itu, lagi-lagi Edward membuat malu. Sementara tampak kekhawatiran Kim akan keselamatan Edward. Gadis itu pun marah manakala Jim justru merasa senang. Adegan berlanjut guys. Meskipun terdapat insiden memalukan, tapi kepopuleran Edward tetap melambung. Ia pun diajak kerjasama oleh Nyonya Joyce yang gercep membuka salon baru. Tapi di samping keajaiban guntingnya, lagi-lagi Edward yang tak memahaminya pun hendak dijadikan sasaran mesumnya guys. Beruntung terjadi kecelakaan kecil yang menggagalkan aksinya itu. Seperti biasa, Edward selalu berkumpul dengan keluarga barunya itu. Bill pun selalu menanyakan aktivitas Edward. Dan dengan polosnya, Edward pun menceritakan bisnis salon sampai perbuatan Nyonya Joyce yang menanggalkan semua bajunya. Terang saja, Kim nampak tak menyukainya. Lalu, Bill menyarankan agar Edward membuka usaha dengan modal pinjaman di bank. Karena keahliannya, Bill yakin Edward pasti sukses. Tapi sayang guys, pengajuan kredit mereka pun ditolak lantaran Edward belum memiliki pengalaman kerja. Adegan berikutnya, kita beralih ke Jim. Pada saat Kim kehilangan kunci rumah, ternyata dengan gunting di tangannya, Edward pun mampu dengan mudah membukanya guys. Jim yang tak puas dengan menghinanya, kini justru berencana menjebak Edward. Rencana Jim dimulai dengan merayu dan memaksa Kim agar mengizinkan menggunakan Edward untuk membobol ruang penyimpanan uang ayahnya yang super pelit dan killer. Jelas saja Kim menolak keras, tapi Jim tetap merayu dan memastikan semua bakal aman dan terkendali. Sementara kepada Edward, Jim mengaku bahwa ia harus mencuri barang miliknya yang tak dikembalikan oleh temannya. Dan yang membuat pria malang itu menyanggupi karena Jim berbohong bahwa ini semua adalah ide dari Kim. Karena permintaan gadis yang dicintainya, dengan mudah pintu itu pun berhasil dibuka oleh Edward. Tapi malang guys, Jim dengan tega justru mengurung dan menjebak Edward di ruangan itu. Kim yang tak ingin meninggalkannya pun tak kuasa untuk melawan Jim yang kejahatannya sudah kelewat batas. Di sepanjang perjalanan, Kim terus meminta untuk kembali, tapi Jim menolaknya lantaran ayahnya bakal menuntutnya di pengadilan meski terhadap anaknya sendiri. Bahkan, Jim mengancam hendak membunuh Edward bila membocorkan keterlibatan mereka. Kim terus saja meronta, tapi tetap saja dia terlalu takut dan tak berdaya guys. Rencana jahat Jim akhirnya sukses juga guys. Alarm yang berbunyi otomatis mendatangkan polisi di tempat itu. Setelah polisi mematikan alarmnya, Edward pun mampu keluar, tapi dia telah terkepung. Mungkin polisinya memang kudep. Kan Edward telah populer, masuk TV, gimana bisa melepas senjata yang memang jadi tangannya guys. Dan Edward pun dengan polosnya tetap maju ke depan. Beruntung, warganya lebih cerdas dan mampu menjelaskan Pak Polisi dan menasihatinya agar sering nonton TV. Tak lama polisi pun sadar, lalu memborgol Edward. Scene selanjutnya, Edward dinyatakan bebas tak bersalah lantaran pernyataan dokter bahwa Edward orang yang baik, berkarakter, dan imajinatif. Masalah yang terjadi lantaran Edward belum memiliki kemampuan membedakan baik dan benar sebagai akibat lamanya ia terisolasi. Peg pun merasa bersalah dan menasihati Edward bahwa meski mereka butuh uang untuk modal, tapi tak harus didapat dengan mencuri. Tapi guys, tanpa mereka sadari diamnya Edward lantaran ia melindungi orang yang sangat ia cintai. Meski sadar yang dilakukannya salah, tapi semua terjadi lantaran Kim yang memintanya.
Edward tahu bahwa rumah yang ia curi adalah milik Jim. Meski pada akhirnya dirinya harus terjebak di rumah itu. Mengetahui kenyataan dan pengorbanan Edward untuk dirinya, Kim sangat merasa bersalah guys, dan tumbuh perasaan terhadap pria itu. Tapi guys, obrolan yang OTW romantis itu harus terganggu dengan kedatangan Jim. Disinilah guys, Edward menunjukkan rasa marahnya, yang mengakibatkan dinding dan peralatan di rumah itu rusak. Sementara Kim semakin muak dengan tingkah pacarnya itu. Ditinggalkannya Jim yang semakin tak terima dan menyimpan dendam. Dengan kerusakan itu, untung saja Bill tidak lantas marah. Khawatir dengan perilaku Edward, Bill mencoba mengetes kepribadiannya dengan memberikan beberapa pilihan jawaban tentang apa yang menjadi tindakan Edward seumpama ia menemukan uang di jalan tanpa saksi. Bukannya memilih melaporkan uang ke polisi, Edward lebih memilih memberikan kepada orang yang dicintainya. Kim yang lebih tahu tentang Edward merasa lebih bangga dan membelanya, manakala seluruh keluarganya menganggapnya salah. Sementara warga menyayangkan kebebasan Edward guys. Apalagi ditambah fitnah yang digelontorkan Nyonya Joyce yang mengaku hendak diperkosa dan diancam Edward dengan guntingnya. Bahkan Esmeralda pun semakin gencar menebar kebencian terhadap Edward. Tak sampai di situ guys, pada saat Peg menelpon dan mengundang warga untuk menghadiri pesta Natal yang digelar di rumahnya, mereka seolah menyetujui. Padahal di balik itu mereka berbohong dan sepakat untuk tak datang di pesta itu. Sementara di rumah Peg, nampak Kevin yang masih kecewa dengan Edward menolak manakala diajak bermain. Tapi tidak demikian dengan Peg. Dia tetap perhatian dan sangat menyayangi Edward. Terlebih lagi Kim guys, diam-diam gadis itu selalu memperhatikannya. Selain terenyuh, Kim yang telah jatuh hati kepada Edward nampak selalu mencoba PDKT. Suatu malam, pada saat Peg dan suaminya sibuk mempersiapkan hiasan Natal, tiba-tiba perhatian Kim tertuju pada butiran salju yang ternyata berasal dari pahatan es yang berubah menjadi hiasan menakjubkan dari gunting Edward. Edward tak menyadari sedari tadi Kim menari di bawah guguran salju pahatannya. Tiba-tiba Kim harus terluka tangannya lantaran terkejut saat Jim yang berteriak memanggilnya. Peg pun bergegas mengobati tangan Kim yang ternyata hanya berupa goresan kecil. Lalu Jim memanfaatkan kesempatan itu dengan menuduh Edward sengaja melukai Kim. Lalu dengan kasar, lelaki sombong itu mengusir Edward. Suara Jim pun terdengar oleh Bill dari atas genting. Dan Bill pun melihat Edward pergi dari tempat itu. Tak tahan dengan kebohongan dan kejahatan Jim, saat itu juga Kim memutuskan hubungan mereka. Lalu Bill dan Peg bergegas mencari Edward. Sedang Kim terpaksa menunggu di rumah manakala lelaki malang itu kembali. Adegan selanjutnya guys, kita beralih kepada Edward yang tengah sedih dan murka. Sayangnya, kekesalannya itu ia tumpahkan dengan merusak segala sesuatu dengan gunting tajamnya, yang justru menimbulkan kegelisahan dan kebencian warga, yang akhirnya mereka pun menghubungi polisi. Setelah emosi Edward reda, tiba-tiba pria malang itu harus bersembunyi manakala ia melihat mobil polisi. Ia pun memutuskan untuk pulang. Yes, are you okay? Malam itulah mereka percaya perasaan satu sama lain. Karena tak ingin melukai gadis yang sangat dicintai, Edward pun menolak ketika Kim meminta dipeluk. Tapi cinta selalu menemukan jalannya guys. Di saat romantisme sedang berlangsung, tiba-tiba perhatian Edward tertuju pada Kevin yang tengah dalam bahaya lantaran hampir tertabrak mobil yang dikendarai Jim and the gang yang tengah mabuk. Kevin berhasil diselamatkan guys. Meski tanpa sengaja, anak itu mendapat luka goresan kecil lantaran kondisi tangan Edward. Tapi bagi warga, pemandangan itu justru menimbulkan salah paham guys. Ditambah kegugupan Edward yang tak urung melukai salah seorang warga.
Mengetahui situasi yang dialami Edward, Bill dan Peg mencoba menyuruhnya pulang. Tapi manakala Kim mencoba menyelamatkan Edward, Jim tak tinggal diam guys. Lelaki sombong itu sok jadi jagoan dan memukuli pria malang itu. Tapi apes buat Jim, lengannya harus tergores senjata milik Edward. Luka di lengannya membuat Jim merasa jadi korban dan jadi kesempatan untuk lebih menuduh Edward seorang pembunuh, sembari memaksa Kim dan menjauhkannya dari Edward. Kehebohan yang terjadi mengakibatkan polisi pun mendatangi tempat itu. Seakan menunggu aba-aba, Edward pun akhirnya pergi begitu Kim menyuruhnya berlari. Run. Dan warga yang terus membuntutinya. Scene berlanjut dengan ketulusan dan keberanian Kim menemui Edward. Hatinya pun lega mendapati kekasih hatinya selamat. Untung saja pengejaran polisi tidak sampai di dalam villa. Ia pun melepaskan tembakan agar warga segera bubar dan kembali pulang. Tapi warga yang kadung membenci Edward justru nekat berbondong-bondong menuju villa itu. I was so afraid. I thought you were dead. Tiba-tiba datanglah Jim menembaki mereka. Tapi beruntung tembakan itu meleset guys. Manakala Jim kembali akan menembak Edward, Kim mencegahnya dengan mendorong tubuh Jim. Tapi akibatnya peluru mengenai dan merobohkan atap yang justru menimpa kepala Edward hingga tubuhnya tersungkur. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Jim guys. Dengan membabi buta, ia memukuli Edward yang tengah tersungkur dan tak berdaya. Menyadari Edward dalam bahaya, Kim pun terpaksa melumpuhkan pria gila itu dan mengancam akan membunuhnya. Tapi Jim yang sudah gelap mata justru membanting gadis itu. Edward yang berniat menolong Kim tiba-tiba hendak diserang oleh Jim. Tapi kali ini Edward tak lagi tinggal diam guys. Ia pun lalu menusuk tubuh Jim dan melemparkannya dari jendela villa itu. Menyadari Jim yang telah menjadi mayat ditambah dengan warga yang mulai berdatangan, Kim dan Edward pun terpaksa memutuskan untuk berpisah diiringi ciuman dan cinta guys. Dengan membawa tangan palsu dari tempat itu, Kim lalu bergegas menemui warga dan mengatakan bahwa Jim mati dalam perkelahian. Sedangkan Edward pun mati tertimpa bangunan, sembari ia memperlihatkan tangan sebagai buktinya. Warga pun puas lalu pergi dari tempat itu. Kini cerita kembali ke sang nenek guys, yang tak lain adalah Kim. Nenek Kim bercerita bahwa ia kini tak lagi menemui Edward karena nenek Kim ingin dikenang seperti layaknya Kim yang dahulu. Sebelum mengenal Edward, tak pernah terjadi hujan salju. Dan nenek Kim pun percaya Edward masih ada di sana. Dan salju yang turun sebagai buktinya. Oke guys, kelar sudah persembahan Rangkum Film kali ini. Oke guys, thanks buat yang sudah nonton videonya. Bila sobat masih pengen nonton video kami, silakan klik koleksi film Sinema Nyonya yang lain di layar Anda. Jangan sungkan request film Anda ya. Segeralah tulis di kolom komen. Semoga sajian kami dapat menghibur, menambah semangat dan menginspirasi sobat dimanapun berada. Mohon kami dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajiannya. Dan jangan lupa tetap dan dukung kami dengan klik tombol like, share, komen, dan subscribe agar sajian kami lebih baik dan dapat nyekolain dan minteri nona-nona kami di rumah. Akhirnya, Sinema Nyonya mohon pamit. See you next time. Matur nuwun dan dadah.